Setelah di video sebelumnya kita bahas analisa teknikal saham BRIS, BBTN Agro, BBKP, dan juga BTPS, kemudian saham Adro, PTBA, Indi, ADMR, dan juga Harum. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham-saham sektor penambangan, di mana yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDK, dan yang terakhir ada saham TINS. Bagaimana prospeknya untuk besok hari Senin? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang. Antam kemarin ditutup naik 120 poin atau plus 6% ke harga 2120 per lembar saham. Ada 2,6 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 550 miliar. Asing kemarin net buy cukup tinggi net buy-nya setelah di hari sebelumnya net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, YU, ZP, dan juga CS. Dari segi teknikal, Antam ini sudah memasuki fase uptrend ya, dengan resisten terdekat ada di sini di 2150. Bila besok ditembus, itu Antam berpeluang untuk breakout dengan target terdekat ada di sekitar sini di 2270. Bila ini juga ditembus, maka akan tembus resist kuat lagi dengan target berikutnya ada di sekitar 2460. Sebaliknya, kalau misalkan Antam ternyata koreksi dulu, support terdekat ada di sekitar sini 2100, dan perlu dicatat bahwa kemarin itu openingnya langsung bentuk gap. Titik terendahnya kemarin itu ada di angka 2050, sedangkan di hari sebelumnya itu closing titik tertingginya ada di 2020. Oleh karena itu kalau misalkan nutup gap itu setidaknya harus nyentuh 2020 lagi baru kemudian naik ke atas. Nah itu berarti naiknya sudah nutup gap, biasanya lebih kuat naiknya. Meskipun ada resiko nutup gap juga nggak selalu segera ditutup, bisa saja melanjutkan kenaikan, namun nanti dalam beberapa waktu ke depan, entah berapa minggu atau berapa bulan, itu balik lagi turun untuk menutup gapnya lagi. Silakan dicermati tanda-tandanya apakah mau naik ataupun mau turun. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia. Inco kemarin ditutup naik 325 poin atau plus 4,57% ke harga 7425 per lembar saham. Ada 425 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 314 miliar. Asing kemarin net buy setelah di hari sebelumnya net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker LG, PD, dan juga BK. Dari segi teknikal, Inco naik menuju ke titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir yang ada di 7425. Closingnya juga di sini di 7425 dan nggak membentuk gap. Jadi kalau misalkan besok naik, setidaknya itu nggak ada resiko nutup gap dulu, nggak ada karena kemarin sudah ditutup. Target terdekat ada di sini di 7.600. Bila kemudian 7.600 mampu dijebol, maka Inco berpeluang untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di sekitar sini di 8225 sampai 8275. Sebaliknya kalau misalkan koreksi, support terdekat ada di sini, titik yang bisa cermati ada di 7125. Cermati sini apakah mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul bisa mulai cicil buy, namun bila dijebol resikonya bisa dibawa menuju ke 6.900, atau bahkan kalau ini juga ditembus resikonya bisa balik lagi menuju ke sini sekitar 6525. Yang ketiga ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold yang kemarin ditutup naik tinggi 350 poin atau plus 8,53% ke harga 4450 per lembar saham. Ada 975 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 426 miliar. Asing kemarin net buy cukup tinggi yaitu 152 M dan sudah net buy dalam 6 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan terlihat jelas ada akumulasi sini yang dipimpin oleh broker BK, CC, dan juga ZPAK. Dari segi teknikal, MDKA kemarin juga berhasil jebol resist dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian closingnya berada di resist berikutnya yang berada di 4450. Untuk besok ada resist
terdekat selanjutnya yang bila ini mampu dijebol yaitu di 4540, maka akan breakout, berpeluang lanjut naik dengan bisa juga menuju ke sini, bisa menuju ke sini, nutup gap dulu di antara 4830 sampai sini di angka 4960. Kalau mau nutup gap setidaknya harus closing di atas 4960, itu baru nutup gap. Perlu cermati apakah emang benar-benar mampu naik ke sana apa enggak. Di sini juga bisa dijadikan resist di sekitar 4700. Itu titik-titik yang bisa cermati kalau MDKA naik. Sebaliknya kalau misalkan koreksi, support terdekat ada di 4340, bisa jadi membentuk pola seperti ini ya. Misalkan turun ke sini dulu, kemudian mantul setelah nyentuh support. Cermati lagi di sini mampu dijebol apa enggak. Kalau misalkan mampu dijebol ya bisa ada peluang menuju ke sini 4700 atau bahkan di sini di 4800. Namun bila closingnya di bawah 4340 ada resiko turun lagi menuju ke support berikutnya yang ada di 4080, kemudian di 3940. Titik-titik ini yang bisa dicermati. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah TBK. TINS kemarin ditutup naik 40 poin atau plus 2,83% ke harga 1450 per lembar saham. Ada 265.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 38,3 miliar. Asing kemarin net buy setelah di hari sebelumnya net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada akumulasi, terlihat jelas di sini. Bagaimana cara membaca akumulasi atau distribusi ya? Itu biasanya kalau saya membaca itu dari jumlah seller dan juga jumlah buyer, itu lebih banyak yang seller. Kalau itu berarti ada akumulasi, namun sebaliknya kalau misalkan seller itu lebih sedikit, itu berarti ada distribusi. Untuk kasus TINS kemarin itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS, ZP, BK, dan juga AG. Dari segi teknikal, TINS itu sebenarnya sudah breakout setelah jebol 1410, breakout dalam beberapa waktu terakhir ya, ini resistnya dijebol, namun masih naik turun, cenderungnya masih naik meskipun di sini ada gap ya. Berarti nggak ditutup dulu gapnya, masih melanjutkan kenaikan. Kemarin closing di sekitar area resist yang ada di 1450. Bila kemudian besok ini mau dijebol, maka berpeluang menguji resist berikutnya yang ada di sini 1520 atau bahkan di 1580. Sebaliknya resikonya kalau misalkan besok ternyata TINS itu koreksi nggak mampu jebol 1450, berarti ada resiko TINS itu sideways dulu, bisa jadi seperti ini, turun, kemudian di sini mantul, menguji lagi, nggak kuat, turun lagi, kemudian naik sini. Ada peluang seperti itu. Ada juga resikonya kalau misalkan nggak mampu jebol resist dan malah koreksi, resiko keduanya itu bisa membentuk pola seperti ini, turun, setelah turun ternyata supportnya dijebol. Kalau itu yang terjadi maka beresiko lanjut turun menuju ke sini, bisa juga menutup gap dulu. Nah itu resikonya untuk saham TINS. Nah itulah ulasan 4 saham sektor pertambangan yang bisa cermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 14 November 2022. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.